saya minta ke aparat-aparat ya, ke polisi setempat, semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini saya bersama Pak Basar, dan beliau adalah korban daripada cuplikan video tersebut. Coba mau diperkenalkan dulu. Halo. Siapa nama? Siapa? Inisial. Nama saya M. Nama saya M juga. Jadi gini loh, saat ini tentunya kita udah lihat Pak ya, bahwa cuplikan video tersebut itu tendensius, apakah sifatnya itu melecehkan atau menghina gitu kan? Ada arahnya ke sana. Pertanyaan saya gini, mudah aja, tolong diceritain dulu kronologisnya, terus nanti jelaskan di akhir apakah kamu itu merasa dihina atau merasa dilecehkan. Sok, tolong diceritain. Apa diwakilkan sama teman saya? Ya, sok boleh. Oh, jangan power-over sok aturan. Udah nggak apa-apa. Ya ini perasaan dulu. Nanti kalau nanti tanggapan dari secara tindakan, secara hukum kan lain nanti gimana. Tapi perasaan mungkin Anda apakah merasa dilecehkan atau dihinakan atau gimana? Coba sih. Kalau saya pribadi sih merasa harga diri saya direndahkan gitu dengan adanya konten tersebut, karena di wabah seperti ini gitu masih ada yang jahil gitu sama beberapa yang tidak sepatutnya lah ya. Terus tadi udah bikin laporan polisi kan? udah. Jadi pada intinya gini loh, saat ini saya selaku Ketua Sahabat Polisi Bandung, kepada seluruh penonton video ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa pihak kepolisian di Kota Bandung tegas terhadap penegakan hukum. Kalaupun pembuat video tersebut bermaaf-maafkan, tentunya kita sebagai manusia yang merasa punya Tuhan, kita akan saling bermaaf-maafan. Namun proses hukum akan tetap berjalan gitu loh. Dan satu kali lagi yang saya ingin tegaskan adalah kamu merasa bahwa pihak kepolisian saat ini melayani kamu sangat baik, tidak? Ya, baik. Dan antusias. Ya. Jadi itu pun pembelajaran bahwa saya ingin menegaskan sekali lagi, pihak kepolisian di Kota Bandung bekerja sangat maksimal walaupun di saat pandemi seperti ini. Namun saat ini masih dalam proses pengembangan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya gitu. Tadi kamu sudah buat semua laporan polisinya ya. Pertanyaan saya, kamu merasa dilecehkan nggak? Plus juga direndahkan harga diri semua. Kamu juga? nama udah terkenal, jadi malu. Ya pada intinya gini ya Pak, menurut saya gini, apakah cuplikan tersebut itu ada tujuan ke sana atau tidak? Seharusnya kita lebih bijaksana sebelum kita mengunggah sesuatu ke media sosial, apalagi di saat seperti ini. Ya. Jadi kebebasan bermedsos tolong dijaga mungkin etikanya untuk yang lain atau publik yang lain yang menggunakan medsos ini. Jangan asal apalagi seperti ini. Itu apalagi kan punya hak merasa mungkin adik-adik ini merasa dihinakan, dilecehkan, direndahkan. Itu hak Anda itu. Nanti mungkin untuk penindakan lebih lanjut dan mungkin dari kepolisian Polrestabes Bandung khususnya jajaran Sarse akan menindaklanjuti secara tegas dan secara terbuka nanti. Walaupun mungkin di akhir cerita nanti mungkin masalah dia nanti mungkin meminta maaf apa segala macam, nanti mungkin itu kebijakan atau bagaimana mungkin penerimaan dari si pihak korban yang selama ini yang merasa dilecehkan atau yang sudah membuat laporan polisi di Polres ini. Ya, kan gitu. Ya, jadi pihak kepolisian itu pada intinya dia menegakkan hukum sangat baik gitu kan. Saat ini ada laporan dari masyarakat, ya tentunya ditindaklanjuti gitu kan. Nah, jadi gini, untuk selanjutnya seperti apa itu masih dalam proses. Tapi ini sudah menjadi atensi. Jadi saran saya, hindari komentar yang bersifat negatif dan sifatnya provokasi. Mari kita dukung terus pihak kepolisian. Adalah ucapan terima kasih kamu kepada pihak kepolisian. Kalau untuk anggota yang tadi sudah memproses, saya ucapkan banyak terima kasih karena ini juga mewakili semua teman-teman, mewakili semua anggota dan mewakili semua yang sedang terkena wabah ini. Terima kasih. Jadi sekali lagi Pak, yang pada intinya pihak kepolisian di Kota Bandung tegas menindak seluruh pelanggaran hukum. Untuk satu pintu mungkin nanti untuk mungkin penindaklanjutan segala macam di sini mungkin saya bukan mewakili kepolisian, saya di sini hanya mendampingi ini mungkin sebagai sahabat
Kepolisian Kota Bandung nanti yang akan menyampaikan suatu mungkin tindakan lanjutnya apa segala macam nanti yang menangani atau jajaran 7 atau jajaran sensus. Betul. Namun pada intinya laporan kamu kan sudah dibuat, sudah diterima dan kamu dilayani dengan baik. Dan ini sudah menjadi atensi gitu kan. Selanjutnya masih dalam proses pengembangan. Namun dalam hal ini pihak kepolisian tegas gitu, menegakkan hukum. Itu aja. Oke. Ya udah. Ya nggak usah terlalu mungkin sekarang jadi kita ngedrop, justru dengan mungkin ini virus corona ini justru akan menyerang kepada yang imunnya lemah, salah satunya mungkin mentalnya yang kena akhirnya ngedrop sehingga malah menyebabkan jadi sakit atau akan berdampak atau kena oleh virus ini. Jadi tenang aja, mungkin mudah-mudahan nanti pasti dari kepolisian akan menindaklanjuti kejadian ini. Betul. Ya, jadi pesannya adalah tolong lebih bijaksana dalam menyampaikan sesuatu. Itu aja ya. Oke. Untuk warga masyarakat yang lain yang menggunakan medsos, tolonglah bijaksana, jangan asal kayak gitu segala macam. Konteksnya untuk apa? Tujuannya untuk kalau bukan jadinya kan jadi opini atau malah jadi tanggapan orang, malah jadi kayak melecehkan. Dan memang kan dari pihak korban ini malah merasa dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Walaupun mungkin kebijakan dari pemerintah ini memang tidak boleh keluar rumah semuanya pun. Silakan menahan diri gitu, ya, untuk kebaikan kita semua. Hanya yang pengguna medsos ini jangan asal lah. Coba yang lebih baik, lebih beretika, lebih menghargai mungkin kita sebagai manusia mau dengan siapa lagi saling menghargai, apalagi ini di bulan suci dengan konflik atau ada wabah seperti ini. Jangan dijadikan malah kayak guyonan atau malah jadi sifat yang merendahkan. Sifatnya merendahkan. Kalaupun mungkin membuat konten atau bukan upload dan segala macam, coba yang lebih arif dan lebih bijak dan lebih cantik lah. Lebih bagus. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya tadi ya. Namun pada intinya kamu harus tahu adalah saat ini sedang diproses pengembangan ya. Gitu loh. Tapi laporan polisi kamu sudah diterima, sudah berjalan dengan baik ya. Jadi itu, boleh tolong satu kali lagi kasih pesan kepada masyarakat gitu. Kamu saran buat semuanya yang emang senang bersosial media, tolong halangkanlah posting-posting yang positif dan buat video-video yang emang mengedukasi yang positif. Oke. Satu hal lagi, salam saya semoga lancar terus puasanya ya. Salam untuk keluarga. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, sukses kepolisian. Saya minta ke aparat ya, ke kepolisian setempat, semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya. Buat efek jerah itu aja, jadi nggak akan ada oknum-oknum yang kayak gini lagi. Terus gimana? Bisa dipublikasikan nanti hasilnya, gitu, hasil dari ini apa? Dilanjut aja, jalur hukum aja. Sakit ya? Sakit Terhina ya mbak ya? Oke. Dianggap sampah gitu. Dinya berharap dikasih mie apa tahu sakitnya sekarang rasanya. Padahal saya cuma pengen buat besok makan. Saya juga sadar bahwa pemerintah dalam rangka ini, tapi kalau nggak saya nyari makan dari siapa gitu kan, itu berharap banget tahunya teh malah ngejek kayak menghina. Meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya, dan bagi pihak yang dirugikan kami minta. Ya orang kalau punya konten harus berani mempertanggungjawabkan gitu. Ya mending kayak udah-udahlah, walaupun tetap kategori cemen, berbuat salah kayak ngelecehin lagu Aisyah istri Rasulullah, tapi dia minta maaf, terus setelah minta maaf dia tidak mengulanginya lagi, dia berjanji, itu jauh lebih baik. Tapi saya dengar katanya dia bikin permaafan tapi minta maaf tapi hoax lagi. Ya udahlah, kalau yang begitu kata saya mah sakit kali ya. Maksudnya ada beban psikis yang bikin dia jadi kayak gitu. Ya kita serahkan pada aparat, pada pihak berwajib, biar mereka yang menyelesaikan secara hukum. Saya rasa gemes pasti kita lihatnya.
udah benar-benar minta maaf, katanya malah bohong-bohongan. Itu kan ngibulin semua orang. Dia bikin permintaan maaf lagi nih, pasti orang udah nggak percaya karena permintaan maaf itu mahal. Yang mahal dimain-mainin, orang mana mau percaya lagi. Kan prinsip hidup itu iskariman au mutsahidan. Kalau mau hidup, hidup yang mulia. Ada masalah, hadepin. Punya salah, tanggung jawab. Bikin konten YouTube sampah, ya sampah buang pada tempatnya, terus bagaimana biar kita nggak nyampah lagi kan gitu. Jelaskan pada masyarakat, bertanggung jawab, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya dari kemarin kan udah dicari, terus minta maaf, tapi malah ngebohongin. Ya kalau kata saya, kalau pemerintah ingin menyelesaikan secara hukum silahkan. Gitu. Teroris aja cepet kok tangkap, masa model gini nggak bisa gitu kan? Udah cepet tangkap, bawa daripada nantinya harus dihakimi oleh masyarakat kan, secara brutal. Ya pelajaran buat kita semua. Artinya satu, bikinlah konten yang mencerdaskan, mencerahkan, memberikan informasi. Dua, kalau ada yang salah, nggak akan pernah menjadi hina orang yang minta maaf. Sekali lagi, tidak akan pernah menjadi hina orang kalau punya salah minta maaf. Jadi ya minta maaf, biar masyarakat yang menilai, berikutnya jangan ngulangin lagi. Ya saya rasa kalau udah bukan manusia yang ngasih peringatan ke orang itu, saya khawatir azab yang turun gitu. Kasihan. Saya cuma mau bilang gini, kan emaknya sempat nangis-nangis tuh saya lihat ibunya. Di situ kalau sayang sama emak ya jangan begitu. Hati-hati loh. Saya bukan karena tidak menghargai masyarakat, tapi yang jadi masalah satu, tidak memuliakan ibu. Itu yang saya khawatir, hidupnya kemanapun gak akan pernah berkah. Mau bikin konten apapun, jangankan kontennya, dirinya sampah, pikirannya sampah, hatinya sampah. Kalau emang salah, banyak kok youtuber-youtuber yang akhirnya minta maaf, legowo, dengan lapang dada dia minta, nggak ada rasa gengsi gitu. Udah tarik, betot, mandiin, kalau nggak bisa juga kuburin hidup. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Banyak masyarakat yang meminta saya untuk membuat postingan video ini karena mereka begitu resah terkait dengan cuplikan video yang diunggah oleh salah satu YouTuber di Kota Bandung yang isi kontennya atau isi cuplikan videonya kurang lebih berisikan beliau seolah-olah ingin memberikan sembako kepada waria. Namun jelas di cuplikan video tersebut beliau mengisi isi sembakonya dengan sampah. Hal tersebut sangatlah tidak pantas apalagi di saat pandemi seperti ini. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah hal ini dapat diproses hukum? Tentunya bisa. Saya telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, terutama pihak kepolisian di Kota Bandung untuk memberikan atensi terhadap kejadian ini dan untuk mengusut tuntas kasus ini. Agar menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu bijaksana apalagi di saat situasi seperti ini. Hal pertama, saya tidak ingin membicarakan tentang pasal. Biarlah penyidik, kewenangan penyidik untuk bicara pasal. Namun saya ingin memberitahukan garis besarnya. Hal pertama, pemerintah dengan jelas mengatur bahwa tidak boleh berkerumun. Dan di video tersebut terlihat sangat jelas bahwa memang lebih daripada 2 orang. Bahkan dengan maksud, dengan sengaja untuk melakukan hal hina tersebut. Hal kedua, hal ini menjadi tendensius. Apakah beliau ini dengan maksud sengaja untuk menghina atau untuk melecehkan? Selanjutnya itu akan digali oleh penyidik. Namun saya telah berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Tolong kepada public figure, pertontonkanlah hal yang menjadi edukasi bagi masyarakat, bukan hal-hal seperti itu. Di saat seperti ini, marilah kita lebih bijaksana. Saya mengajak teman-teman untuk tidak memberikan komentar yang negatif atau komentar yang sifatnya provokasi, walaupun kita semua termasuk saya geram melihat cuplikan video tersebut. Untuk selanjutnya, hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian di Kota Bandung. Sekian hal yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu.